Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih pas lagi pakai kamera thermal, Anda lihat sesuatu tapi rasanya kok aneh? Apa yang Anda lihat itu belum tentu kenyataan loh. Kadang titik panas yang kelihatan paling bahaya, ternyata cuma ilusi semacam hantu thermal. Nah, kali ini kita bakal bongkar caranya gimana sih bedain mana masalah yang beneran dan mana yang cuma bayangan panas doang. Coba bayangin ya, Anda lagi di lapangan, arahin kamera thermal ke panel listrik, terus jreng, ada satu koneksi yang warnanya merah menyala. Kelihatannya bahaya banget kan? Reaksi pertama pasti, wah ini gawat gitu kan? Tapi, tunggu dulu. Pertanyaan pentingnya tuh ini, apa itu beneran komponen yang kepanasan, atau jangan-jangan cuma pantulan dari sumber panas lain? Oke, yuk kita mulai dari yang paling dasar, paling fundamental. Sebelum kita ngomongin soal pantulan atau emisivitas, ada satu hal yang, jujur aja, hukumnya wajib, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Gambar harus tajam. Ini pondasinya, pondasi dari semua pengukuran suhu yang akurat. Nah, kutipan ini tuh pas banget. Kenapa? Gini, hampir semua hal lain itu bisa Anda atur belakangan di software. Mau utak-atik emisivitas, suhu latar belakang, ganti palet warna, semua bisa. Tapi kalau fokus, wah, beda cerita. Sekali Anda simpan gambar yang ngeblur, udah deh, data suhu di dalamnya itu selamanya nggak akan bisa dipercaya lagi. Fatal. Jadi intinya gini nih, gambar yang buram itu bukan cuma soal jelek dilihat mata, tapi datanya itu salah. Beneran salah. Akibatnya, Anda bisa aja kelewatan masalah yang super kritis atau sebaliknya, malah nunjuk komponen yang sehat dibilang rusak. Ini sering banget kejadian. Apalagi kalau pakai kamera yang fokusnya manual. Jadi ingat ya, garis yang tajam di gambar itu artinya data yang bisa Anda pegang. Nah, oke, anggaplah fokus kita udah tajam, udah beres. Sekarang kita hadapi tantangan besar berikutnya, fenomena yang sering disebut cermin thermal. Hati-hati, ini salah satu biang keladi utama dari para hantu thermal. Dan jangan salah, ini bisa ngejebak siapa aja, bahkan termografer yang udah paling jago sekalipun. Jadi, apa sih yang terjadi? Ini nih yang seru. Permukaan yang emisivitasnya rendah, contohnya kayak bus bar tembaga yang kinclong itu, dia itu payah banget dalam memancarkan panasnya sendiri. Tapi sebaliknya, dia jago banget mantulin energi inframerah dari segala sesuatu di sekitarnya. Bisa dari lampu yang panas, mesin di sebelahnya, bahkan panas dari badan kita sendiri pun bisa ikut terpantul. Energi pantulan ini ada nama teknisnya loh, reflected apparent temperature. Kalau diterjemahkan, ya suhu tampak yang terpantul. Nah, biar gampang, di lapangan para profesional sering nyingkat jadi RAT. Kenapa ini penting? Karena bisa ngenalin dan ngukur si RAT inilah kunci buat misahin mana pantulan dan mana suhu asli dari benda yang kita ukur. Terus, gimana dong cara kita ngukur si RAT ini? Nah, metodenya tuh sebenarnya cerdik banget. Cuma butuh selembar aluminium foil yang kita remas-remas, terus kita ratain lagi. Kenapa diremas? Soalnya permukaan yang jadi nggak rata, itu bakal mantulin panas dari sekitar secara merata. Jadi, pas kita ukur suhu di foil itu, kita sebenarnya lagi nangkep energi panas dari lingkungan, energi yang sama yang bakal dipantulin juga sama target kita nanti. Keren kan? Oke, urusan pantulan udah mulai kebayang ya. Sekarang kita lanjut ke variabel kunci berikutnya, yaitu emisivitas. Anggap aja ini semacam nilai atau skor yang nunjukin seberapa jago suatu permukaan itu mancarin energinya sendiri dalam bentuk radiasi panas. Dan di sini nih kita lihat perbedaannya bisa drastis banget. Coba lihat, tembaga yang kinclong nilainya cuma 0,01. Itu artinya dia hampir nggak mancarin panasnya sendiri sama sekali. Sekarang bandingin sama lakban listrik hitam yang nilainya 0,96, wah itu hampir sempurna. Salah ngatur emisivitas doang itu bisa bikin perbedaan suhu puluhan derajat loh. Dan ini bisa bikin kita ngambil keputusan yang fatal. Gampangnya gini aja, patokannya kalau permukaannya kinclong, reflektif kayak logam baru, itu pasti emisivitasnya rendah, dia payah mancarin panas. Sebaliknya, kalau permukaannya kusam, nggak mantul, kayak cat, karet, atau lakban, itu emisivitasnya tinggi. Dia jago mancarin panas, makanya suhunya jauh lebih gampang diukur dengan akurat. Nah, biar makin seru, emisivitas itu ternyata bukan angka mati, nggak statis. Sepotong logam yang sama, itu emisivitasnya bisa beda loh, antara pas masih baru kinclong sama pas udah karatan atau kotor. Nah, ini dia kenapa termografer yang hebat itu harus paham material yang dia ukur, bukan cuma jago ngoperasiin kameranya doang. Sekarang, yuk kita gabungin semuanya. Kita lihat gimana jadinya kalau kita abain 3 pilar tadi, fokus,
pantulan, dan emisivitas. Kita lihat gimana ini bisa bikin kita ngambil kesimpulan yang salah total di kasus nyata. Jadi ceritanya gini, Anda lagi di lokasi, ngecek sistem listrik 3 fasa di sebuah panel. Biar cepet, settingan emisivitas di kamera Anda biarin aja di default, yaitu 1.00. Padahal, angka 1.00 itu kan idealnya buat permukaan yang hitam pekat, bukan buat logam yang kinclong. Pas Anda cek fase A dan B, suhunya 80 derajat Fahrenheit. Tapi, fase C kebaca 130 derajat. Bedanya 50 derajat. Wah, ini kan kelihatannya masalah serius banget. Kudu ditangani segera kan? Tapi, disinilah jebakannya. Asumsi tadi itu salah total. Kenapa? Karena fasa-fasa itu kan dari logam kinclong. Emisivitasnya rendah banget. Jadi angka 130 derajat yang Anda lihat itu lebih banyak dipengaruhi sama pantulan dari sekitar, bukan suhu asli komponennya. Perbedaan 50 derajat itu yaitulah si hantu thermal. Coba bayangin, gara-gara hantu ini Anda sampai rekomendasiin shutdown darurat. Bisa gawat urusannya. Oke, setelah kita lihat berbagai potensi kesalahan tadi, yuk kita rangkum semuanya jadi semacam panduan praktis yang bisa langsung Anda pakai pas lagi di lapangan. Ini dia, checklist wajib buat Anda. Nomor 1, fokus dulu. Selalu. Ingat, ini nggak bisa diperbaiki nanti. 2, awas sama cermin thermal. Jangan lupa identifikasi dan ukur RAT-nya. 3, kenali permukaan target Anda dan atur emisivitas yang benar. 4, selalu bandingkan apel dengan apel. Maksudnya komponen yang sejenis di bawah beban kerja yang sama. Dan yang terakhir nomor 5, pastikan sistemnya lagi ada beban, minimal 40%. Soalnya, masalah panas itu jarang kelihatan kalau sistemnya lagi nyantai. Nah, dengan bekal ini semua, Anda itu sekarang bukan lagi sekedar moto suhu. Anda itu lagi melakukan analisis. Anda sekarang udah siap buat ngusir para hantu thermal dan nemuin masalah-masalah nyata yang mungkin selama ini sembunyi di belakang mereka. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa ini hantu? Tapi masalah nyata apa yang bakal Anda temukan selanjutnya?